Skizofrenia atau biasa disebut dengan gila sering disamakan dengan psikosis. Padahal keduanya sangatlah berbeda. Psikosis hanyalah salah satu gejala dari beberapa gangguan mental. Di antaranya skizofrenia atau oleh orang awam disebut gila. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesda, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, diperkirakan 1 sampai dengan 2 orang dari tiap 1000 penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa berat, dan hampir 15% penderitanya mengalami pemasungan. Gejala awal skizofrenia atau gila umumnya muncul di masa remaja. Oleh karena itu, gejala awal ini sering disalahartikan karena dinilai wajar terjadi pada masa remaja. Pada pria, gejala awal muncul di usia 15 sampai dengan 30 tahun. Pada wanita, gejala biasanya menyerang kelompok usia 25 sampai 30 tahun. Gejala awal skizofrenia biasanya cenderung akan mengasingkan diri dari orang lain, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, bahkan sampai kesulitan dalam melaksanakan tugas. Penderita skizofrenia biasanya akan mengalami perasaan beberapa hal, seperti halusinasi yang meliputi penglihatan, pendengaran, dan pengecapan. Halusinasi adalah perasaan mengalami sesuatu yang terasa nyata. Padahal sebenarnya perasaannya itu hanya ada di pikirannya saja. Misalnya, dia merasa melihat atau mendengar sesuatu, padahal orang lain tidak pernah melihat atau mendengarkan sesuatu tersebut. Penderita skizofrenia selain mengalami halusinasi, dia juga akan mengalami delusi atau istilah lain waham, yaitu meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Gejalanya sangat beragam, mulai dari merasa diawasi, diikuti, dan merasa dirinya terancam. Atau sebaliknya, penderita skizofrenia terkadang juga merasa dirinya menjadi orang hebat. Istilah ini dinamakan sebagai waham kebesaran. Bahkan, penderita skizofrenia juga cenderung memiliki pikiran paranoid. Bahkan penderita skizofrenia, dia tidak mampu berpakaian secara normal seperti halnya orang biasa. Bahkan, bisa kesulitan untuk bisa mendapatkan konsentrasi hanya sekedar untuk bisa membaca dan menonton TV saja. Sampai dengan saat ini, penyebab utama skizofrenia belum diketahui secara pasti. Namun demikian, skizofrenia dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, misalnya faktor genetik, di mana seseorang dari keluarga skizofrenia 10% dapat berisiko mengalami hal yang sama. Kemudian risiko akan menjadi 40% lebih besar bila kedua orang tua pernah mengalami skizofrenia. Kemudian yang kedua, penyebab skizofrenia adalah faktor kimia otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan hormon dopamin dan serotonin berisiko menimbulkan skizofrenia. Dopamin dan serotonin adalah bagian dari neurotransmitter, yaitu suatu zat kimia yang berfungsi mengirim sinyal antar sel-sel otak. Sampai dengan saat ini belum ada obat atau pengobatan yang secara jitu untuk bisa menyembuhkan skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan saat ini hanyalah sebatas mengendalikan dan mengurangi gejala pada pasien. Beberapa metode pengobatan tersebut adalah diantaranya 1. Obat-obatan, di mana untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dengan dosis yang seminimal mungkin. Sistem kerja antipsikotik adalah menghambat efek dopamin dan serotonin di dalam otak, sehingga pasien harus tetap mengkonsumsi antipsikotik untuk seumur hidupnya. Tentu saja beberapa efek samping dari obat antipsikotik tersebut akan muncul, di antaranya berat badan bertambah, gairah menurun, kejang, mulut kering, pusing, penglihatan kabur, sampai dengan tremor. Yang kedua, pengobatan dengan psikoterapi, di mana pengobatan dengan psikoterapi untuk penderita skizofrenia bertujuan agar si penderita dapat mengendalikan gejala yang dialami. Terapi psikoterapi ini akan dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Beberapa metode psikoterapi ini antara lain terapi individual. Pada terapi ini, psikiater akan mengajarkan kepada keluarga dan teman pasien bagaimana seharusnya berinteraksi dengan pasien.
Selanjutnya, terapi perilaku kognitif yang bertujuan mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Dan terapi ini akan dikombinasikan dengan obat-obatan, sehingga ini sangat membantu pasien agar mampu memahami pemicu, halusinasi, dan delusi, serta mengajarkan pasien cara mengatasinya. Lalu, terapi remediasi kognitif. Terapi ini mengajarkan pasien cara memahami lingkungan sosial, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu dan mengendalikan pola pikirnya. Yang terakhir adalah terapi elektrokonvulsif, di mana metode ini adalah yang paling efektif untuk meredakan rasa ingin bunuh diri, juga mengatasi depresi berat dan menangani psikosis. Terapi ini dilakukan 2-3 kali dalam sepekan, sekurang-kurangnya 1 bulan, di mana pasien akan dibius umum dan diberi obat agar otot pasien bisa rileks. Akhirnya dokter memasang elektroda di ubun-ubun pasien untuk mengalirkan arus listrik sedang.